Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membabarkan tentang haji dan umroh. Baik, langsung saja. Mengenai hukum daripada ibadah haji ini, asal hukumnya itu adalah wajib ain, tapi bagi yang mampu saja. Nah, melaksanakan haji wajib yaitu karena memenuhi rukun Islam, ya. Dan apabila kita nazar, yaitu seorang yang menazar untuk haji. Ya, ada dua ya. Sebab diwajibkannya haji itu pertama sebagai rukun, dan yang kedua itu untuk memenuhi nazar. Kalau kita bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya. Kemudian untuk haji sunnah yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan haji yang wajib, terus kita pengen haji lagi, maka haji yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, haji merupakan hukum Islam yang kelima ya, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Kalaupun umroh ya, jadi umroh itu sifatnya ziarah, tapi waktunya bisa setiap saat, dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Adapun hubungan haji dengan umroh ya, jadi dalam ibadah haji sebenarnya sudah mengandung dua macam ibadah yang saling berhubungan, yaitu haji ya, biasa dikatakan dengan haji besar, dan umroh ya, biasa dikatakan orang sebagai haji kecil. Adapun dalilnya, wa antimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dapat dikerjakan sebagai berikut ya. Kita bisa haji tamattu ya. Haji ini tuh lebih utama ya, lebih mengutamakan mengerjakan umroh haji kecil ya, hingga selesai. Kemudian pada waktu haji besar tanggal 3 kita fokus untuk melakukan ibadah haji ya, sampai selesai. Kemudian haji qiron. Nah, umroh dan haji itu dikerjakan menjadi satu ya, sekali jalan atau berbarengan. Adapun haji ifrad yaitu pada Syawal 12-13 ya, Dzulhijjah. Nah, hanya mengerjakan haji saja, sedangkan umrohnya itu dijalankan sebelum bulan Syawal, setelah selesai mengerjakan haji dalam tahun itu juga. Adapun syarat-syarat wajib ya, diantaranya harus Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu. Adapun rukunnya ada 6. Yang pertama ihram. Ihram itu berpakaian putih-putih atau dikenal dengan akain ihram, dan niat ihram haji. Terus yang kedua itu wukuf. Wukuf itu berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya itu tawaf. Nah, tawaf haji yang disebut dengan tawaf ifadah ya. Kalau haji ya disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali itu. Kemudian sya'i yaitu berjalan atau lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Yang terakhir yaitu tahallul. Ya, tahallul itu memotong rambut atau membuka ihram dengan cara menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Dan yang terakhir, yang terakhir itu tertib. Adapun wajib haji, yang pertama berihram ya, dimulai dari batas-batas tempat yang sudah ditentukan waktunya atau yang disebut dengan miqat. Kemudian kedua itu bermalam di Muzdalifah, yakni sepulang dari Arafah ke Mina. Yang ketiga bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 ya. Kemudian melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan melontar jumrah ketiga
tiganya pada hari tasyrik. Dan yang terakhir itu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau terlarang karena kita berihram. Adapun sunnahnya haji, pertama mandi untuk ihram, terus sholat sunnah ihram 2 rakaat, kemudian tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram. Jadi tawaf kudum itu sebagai penghormatan. Kemudian membaca talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik ila akhiri. Kemudian bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu sunnah. Bermalam di Arafah pada siang dan malam. Terus berhenti di Masy'aril Haram pada hari nahar, yaitu 10 Dzulhijjah. Dan yang terakhir itu berpakaian ihram yang serba putih. Rukun dan wajib umrah. Pertama ihram, ya, dengan niatnya, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sya'i, jalan kecil dari Bukit Syofa ke Marwah, kemudian tahallul, memotong rambut, dan yang terakhir tertib. Adapun wajib umrah, ya, sebagai umrah itu ada 2 perkara saja, yaitu ihram dari miqat, terus meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. Adapun kalaupun kita nanti melanggar satu larangan atau ada sesuatu yang ditinggalkan, maka kita akan kena dam atau denda. Adapun dendanya itu yang pertama menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban, untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa, ya boleh diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan waktu haji, dan yang 7 hari bisa dilakukan di kampungnya setelah pulang. Denda ini diberikan kepada yang mengerjakan haji secara tamatu, mengerjakan haji secara qiran, mulai ihram tidak dari miqat, kemudian tidak bermalam di Muzdalifah, tidak bermalam di Mina, dan tidak melempar jumroh. Yang kedua, menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari, atau memberi makan 3 syak, kira-kira 9 kg kepada 6 orang miskin. Denda ini diberikan kepada seorang yang melakukan salah satu hal-hal dalam ihram, yaitu memakai pakaian yang berjahit, ya, menyarung atau laki-laki saja, ya, memotong kuku, bercukur, memakai minyak harum pada pakaian ataupun badannya, bersentuhan dengan perempuan dengan syahwat, kemudian bersetubuh sesudah tahallul awal. Adapun hikmahnya dari pelaksanaan haji dan umrah. Nah, setiap perbuatan dalam ibadah haji ini sebenarnya sudah mengandung rahasia banyak, ya. Mengandung banyak rahasia, seperti ihram, ya. Sebagai upacara pertama, maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah yang Maha Agung. Terus dapat memperteguh iman dan takwa kepada Allah, karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusyuan. Kemudian ibadah haji itu menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. Nah, ibadah haji juga sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia.